Semuanya, saya Salmi Yurida dengan NIM 212406029. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas artificial intelligence, yaitu yang pertama ada AI landscape. Saya akan menjelaskan tentang bagan ini. Nah, di dalam AI landscape ini terdapat artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Nah, deep learning ini merupakan bagian dari machine learning. Sementara machine learning dan deep learning merupakan bagian dari artificial intelligence. Nah, artificial intelligence beririsan dengan berbagai bidang lain. Contohnya, yang pertama ada Natural Language Processing atau NLP yang menghasilkan teks atau speech processing berupa teks dan audio. Nah, Natural Language Processing ini merupakan data yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada Data Science. Data Science ini menghasilkan data analitik berupa statistik dan visualization. Data science ini merupakan data yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada reinforcement learning yang menghasilkan optimization yang berupa environment dan action. Ini merupakan data environmental. Selanjutnya ada computer vision. Computer vision ini menghasilkan image processing berupa image atau video tanpa audio atau tanpa suara, dan ini merupakan data yang tidak terstruktur. Nah, selanjutnya ada machine learning versus traditional approach. Perbedaannya dari segi pengertian yaitu machine learning adalah ilmu pengembang algoritma dan model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, yaitu mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya. Sistem komputer ini menggunakan algoritma machine learning untuk memproses data historis berjumlah besar dan mengidentifikasi pola data. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi hasil yang lebih akurat dari set data input yang diberikan. Selanjutnya, sedangkan traditional approach atau pendekatan tradisional adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode lama yang mengandalkan pengalaman untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Nah, secara sederhananya, perbedaannya yaitu dari metodenya, yaitu machine learning menggunakan metode yang otomatis atau sudah canggih, sementara traditional approach atau pendekatan tradisional ini menggunakan metode yang sudah lama atau masih secara manual. Selanjutnya, alur dari machine learning itu yang pertama menginput data dan output yang akan dijalankan di dalam komputer yang nantinya akan menghasilkan program. Sedangkan traditional approach yaitu yang pertama menginput data dan menjalankan program dan dimasukkan ke dalam komputer yang nantinya akan menghasilkan output. Nah, perbedaan lain antara machine learning dan traditional approach adalah machine learning cocok menggunakan data-data yang berjumlah atau berukuran besar, sementara traditional approach yaitu atau pendekatan tradisional cocok menggunakan data yang berukuran atau berjumlah kecil. Nah, selanjutnya ada AI Project Lifecycle. Apa itu AI Project Lifecycle? Siklus Project AI adalah siklus atau urutan Project AI yang menentukan setiap langkah yang harus diambil organisasi untuk memanfaatkan atau mendapatkan nilai, baik itu berupa uang ataupun lainnya, dari Project AI tersebut untuk mendapatkan banyak keuntungan. Nah,
Berikut merupakan siklus dari AI Project Lifecycle, yang pertama problem identification, yaitu menetapkan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, pertama-tama yaitu kita menetapkan masalahnya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah problem identification ada problem scoping, yaitu melihat berbagai parameter yang mempengaruhi masalah. Masalahnya itu masalah yang ingin kita selesaikan agar gambarannya menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada data acquisition. Data acquisition ini kita memperoleh data yang akan menjadi dasar. Setelah itu ada data exploring, yaitu explore data, yaitu memberikan gambaran dari berbagai jenis representasi seperti grafik, diagram, peta, dan lain sebagainya. Setelah ini ada proses modeling, yaitu kita memutuskan jenis model yang akan dibuat untuk mencapai tujuannya. Setelah proses modeling ini yaitu evaluation atau mengevaluasi, yaitu menguji model pada beberapa data yang baru diambil, apakah masih ada kekurangan atau masih ada kesalahan agar kita bisa memperbaikinya. Nah, itulah siklus dari AI Project Lifecycle. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.